Karena kalian ini manusia merdeka, cobalah sekali setiap hari biarkan dirimu bebas berpikir dan bermimpi untuk dirimu sendiri. Kadang-kadang kita ini mimpi saja tidak berani. Kamu memenjara dirimu sangat sempit. Hari ini kita banyak mewakilkan orang lain untuk melihat, banyak mewakilkan orang lain untuk merasa. Untuk memahami sesuatu kita sering menurut orang itu, menurut orang ini. Loh, menurutmu sendiri mana? Gimana caranya untuk bisa berpikir luas, merdeka, bebas? Hidupkan ini. Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Apa sih pengetahuan itu? Katanya Einstein, pengetahuan itu ya apa yang kita tahu. Cuma problemnya bukan apa yang kita tahu. Siapapun bisa tahu, namun kuncinya adalah paham. Jadi kalau sekedar tahu, anak kecil itu banyak tahu tentang banyak hal, tapi paham beda. Kalau tahu ya kamu baca, kamu hafalkan beres, tapi paham hal yang berbeda. Teorinya Einstein tentang relativitas umum, relativitas khusus, macam-macam. Mungkin kamu bisa tahu, kamu begitu kamu baca, kamu tahu sudah. Tapi paham, wallahu a'lam. Buku filsafat yang tebal-tebal itu kamu kan suka gitu, terus kamu baca, tahu berarti kamu. Tapi kalau saya tanya paham enggak? Bisa enggak? Jadi kuncinya dipaham. Kalau ada yang tanya, tahu enggak kamu pikiran-pikirannya Heidegger? Tahu Pak, saya pernah baca. Paham? Enggak Pak. Nah, jadi problemnya paham. Sebenarnya kalau dilanjutkan, setelah paham ada satu level lagi, namanya kesadaran. Di atas kesadaran ada tindakan. Di atas tindakan ada tanggung jawab. Efeknya. Jadi kalau sudah tahu, lanjutkan biar paham. Kalau sudah paham, sadari. Kayak tadi, kenapa kok orang pintar kelakuannya kayak orang bodoh? Dia belum sadar. Sadari mana yang harus dilakukan, mana yang jangan dilakukan. Setelah kamu sadari, jalankan dalam tindakan. Kalau sudah kamu jalankan, ya siap nanggung resikonya, namanya tanggung jawab. Kalau perbuatan baik, kamu akan dapat hasil yang baik. Kalau perbuatan buruk, kamu akan dapat hasil yang buruk. Tanggung jawablah. Nah, jadi alurnya seperti itu. Nanti ini yang disebut ilmu yang manfaat. Jadi yang problem adalah pemahaman. Perhatikan yang kedua, pengetahuan yang benar. Apa sih pengetahuan yang benar? Hati-hati, apa yang benar tidak selalu populer, dan apa yang populer tidak selalu benar. Ini juga wanti-wantinya Einstein, khususnya untuk kita yang banyak ketipu oleh hoax. Jadi apa yang benar tidak selalu populer, dan apa yang populer tidak selalu benar. Kadang-kadang yang benar itu tersembunyi. Hanya sedikit orang yang tahu. Sementara yang aneh-aneh itu yang lebih populer. Sekarang kan kita selalu patokannya viral apa enggak viral. Begitu viral kita anggap benar. Nah, itu berlaku kaedahnya Einstein ini. Apa yang benar tidak selalu populer, apa yang populer tidak selalu benar. Apalagi hari ini, banyak kubu punya buzzernya sendiri-sendiri. Karena logika kita kan logika viral, maka mereka memanfaatkan itu. Kita baru percaya kalau viral. Kalau tidak viral kita tidak percaya. Pakai dalilnya Einstein ini. Apa yang benar tidak selalu populer, apa yang populer tidak selalu benar. Ini untuk jawab kalau ada orang bilang padamu, loh sekarang sudah viral loh. Nah itu, oh enggak, yang viral tidak selalu benar. Oke. Terus hati-hati juga dalam pengetahuan. Otoritas yang kita terima tanpa pertimbangan, tanpa pikiran, itu adalah musuh besar dari kebenaran. Jadi katanya Einstein, dalam dunia ilmu
pertama-tama harus diuji, diragukan, dikaji. Tidak diterima begitu saja. Kalau ada hal-hal yang kita terima begitu saja, seperti otoritas, otoritas itu bisa orang, bisa lembaga, bisa organisasi, bisa kelompok, bisa buku, bisa kegiatan apapun. Kalau kita terima tanpa dikaji, dikritisi, itulah musuh besar kebenaran. Jadi karena kita tidak kritis, kita tidak menggunakan intelijensi kita. Oke. Ukuran intelijensi adalah kemampuan untuk berubah. Ini juga unik pandangannya Einstein. Orang yang akalnya jalan, inteleknya jalan, itu bisa dilihat dari dia mau dan mampu tidak untuk berubah. Kalau tidak, sebenarnya intelijensinya tidak jalan. Yang dia bisa hanya menghafalkan, mengulang-ulang yang kemarin. Jadi intelijensi itu jalan kalau orang ini punya kemampuan untuk berubah. Kemampuan dan kemauan itu bukan berarti langsung berubah. Dia mau mengkaji, mau membahas. Kalau menemukan kebenaran yang baru, dia siap pindah dari kebenaran lama ke kebenaran baru. Ini menunjukkan bahwa intelijensinya jalan. Jadi pelajaran dari Einstein selanjutnya ini. Oke, terus ini juga pesan dari Einstein. Siapapun yang mendapat keistimewaan dengan pengetahuan punya tugas untuk menjalankan. Nah, ini penting buat kita yang banyak ngaji, banyak membaca, banyak belajar. Kita berarti dianugerahi ilmu oleh Allah, ada tanggung jawab. Kalau tidak tahu, tidak menjalankan, nggak masalah. Kalau tahu, berarti kita sebenarnya begitu kita tahu, saat itu juga kita punya tanggung jawab untuk menjalankan. Kalau gitu mending tidak tahu aja, Pak. Kalau pura-pura tidak tahu apalagi. Jadi tugasmu cari ilmu, kalau sudah dapat ilmu ya dijalankan. Gunanya ilmu itu kan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Bukan untuk dihafalkan, ditulis, simpan di perpustakaan. Tapi gimana caranya semakin tambah ilmu, kualitas hidup kita semakin meningkat. Maka bertambahnya ilmu itu seiring dengan bertambahnya tanggung jawab kita untuk menjalankan, meningkatkan kualitas hidup kita. Harusnya begitu. Ini pelajaran dari Einstein. Kalau pengetahuan sudah ditata rapi serius, nanti akan lahir sains. Ya. Ada satu quote yang sangat terkenal dari Einstein, yaitu bahwa Tuhan tidak sedang bermain dadu. Maksudnya apa? Kalau kalian main dadu kan nomor berapapun yang kamu dapat itu kan kebetulan. Saya pengen nomor 6 ini, kamu kelundung ke dapatnya 1. Nah, itu main dadu kan begitu. Maksudnya apa Tuhan tidak sedang bermain dadu ini? Alam semesta ini dengan segala rumus, aturan, sunnatullahnya itu memang didesain, ditata, diatur. Dia tidak muncul begitu saja. Allah tidak iseng. Bahasanya Al-Quran kan biar ada Qurannya ya. Iya, katanya Allah kan afa hasibtum annama khalaqnakum abasan. Apa kamu anggap aku menciptakan kalian semua itu iseng? Enggak. Kalau iseng itu kan kayak kebetulan. Enggak. Tuhan tidak sedang bermain dadu. Allah bikin apapun itu dari yang besar-besar sampai yang paling kecil. Itu ada desainnya, ada tujuannya. Tidak kebetulan. Nanti para filosof muslim kan sebelumnya banyak ngomong ini, betapa bumi ini sangat cocok untuk manusia, sangat sesuai untuk manusia, segalanya klop untuk kehidupan manusia. Itu pasti tidak kebetulan.
Kalau kebetulan tidak semuanya, sedikit-sedikit, tapi ini semuanya cocok, pelek untuk hidup kita. Berarti apa? Tuhan tidak sedang main dadu. Di alam semesta ini ada rumus-rumusnya, ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya. Nah, ilmuwan itu tugasnya apa? Belajar rumus-rumus ini loh, belajar desain-desain ini loh. Kalau bahasa agama, memahami sunnatullah. Termasuk tentang relativitas, tentang gravitasi. Ini kan semua namanya sunnatullah. Ilmuwan mengungkap ini. Cuma sains dapat jaya hanya dalam atmosfer kebebasan berbicara. Kalau ini sudah umum bahwa ya untuk pengembangan sains perlu kebebasan. Kalau terlalu banyak kekangan ya sains tidak akan berkembang. Nah, ini yang ketiga unik dari Einstein. Untuk menunjukkan kamu paham benar apa enggak tentang sesuatu, katanya Einstein, kalau engkau dapat menjelaskannya kepada anak usia 6 tahun, berarti engkau sendiri sudah memahaminya. Itu kalimatnya salah. Jadi, kalau engkau sudah bisa menjelaskan pada anak umur 6 tahun, berarti kamu sudah paham. Kalau belum, berarti belum. Jadi kalau kamu baca buku, tutup bukunya, terus adikmu yang 6 tahun dipanggil, tak jelasin ya dik, bukunya tadi. Kok adikmu paham? Berarti kamu sudah paham benar isinya buku. Karena kamu paham menggunakan kalimatmu sendiri dan anak kecil aja paham, berarti kamu memang sudah paham benar. Kalau enggak, ya enggak. Einstein itu ada anekdotnya, saya nulis di Filosof Juga Manusia, itu kan banyak anekdot tentang Einstein. Salah satunya waktu dia menjelaskan teori relativitas yang rumit itu pada orang yang biasa, yang susah dijelaskan, tidak paham-paham. Akhirnya Einstein menjelaskan relativitas itu gini loh. Bandingkan antara kamu duduk di kompor selama 1 menit dengan duduk jejer cewek cakep selama 1 menit. Waktunya sama-sama 1 menit, tapi rasanya jauh beda. Loh, itu namanya relatif gitu loh. Nah, itu kan penjelasan simpel kayak gini kan orang langsung paham. Tapi kalau dijelaskan pakai teori-teori, pakai rumus-rumus, orang puyeng. Jadi cirinya kamu paham apa enggak, bisa enggak kamu jelaskan pada anak umur 6 tahun. Kalau anak umur 6 tahun itu berarti SD ya, SD kelas 1 apa TK besar sebelum SD. Kalau anak kecil aja paham, itu berarti kamu paham bener. Kalau sama temenmu sama-sama sak kelas ya enggak heran kalau dia paham. Tapi kalau pada anak umur 6 tahun kamu bisa menjelaskan, itu luar biasa. Oke, terus nah ini kebebasan. Tadi kan untuk bisa mencapai sains kita butuh kebebasan berpikir. Einstein menyarankan, karena kalian ini manusia merdeka, cobalah sekali setiap hari, biarkan dirimu bebas berpikir dan bermimpi untuk dirimu sendiri. Kadang-kadang kita ini mimpi saja tidak berani. Kamu memenjara dirimu sangat sempit. Saya sebenarnya pingin ini Pak, tapi apa ya, mungkin ya Pak. Ayo kamu sendiri yang memenjara dirimu sendiri. Ayo sekali-sekali, pokoknya ambil aja 1 menit, 2 menit dalam sehari. Kamu mimpilah sebebas mungkin, berpikirlah seliar mungkin. Berlatih untuk berpikir merdeka. Kenapa? Karena banyak orang, katanya Einstein, sedikit orang yang melihat dengan mata mereka sendiri dan merasa dengan hati, bukan hari, dengan hati mereka sendiri. Hari ini kita banyak mewakilkan orang lain untuk melihat, banyak mewakilkan orang lain untuk merasa. Untuk memahami sesuatu kita sering menurut orang itu, menurut orang ini, loh menurutmu sendiri mana? Kita terlalu sering mewakilkan, bahkan merasa juga mewakilkan. Katanya teman-teman, di sana enak loh Pak. Lah kok katanya teman-teman, lah kamu sendiri gimana?
Orang-orang itu seneng loh Pak kalau ke sana. Lah kok orang-orang, lah kamu sendiri seneng enggak ke sana? Kita sering enggak berani berpikir sendiri, memutuskan sendiri, melihat sendiri, merasa sendiri. Kayak gini kita teriak-teriak ingin kebebasan. Oh, kamu sudah dibebaskan tapi masih pinjam orang lain. Menganalisis sendiri tidak berani, melihat sendiri tidak berani, merasakan sendiri bahkan tidak berani. Kadang kamu tidak sreg dengan satu pendapat tapi mau bantah tidak berani. Kamu sudah memenjara dirimu, apalah aku? Di mana levelku? Aku ini masih mahasiswa. Dan seterusnya. Oke, jadi orang yang berani berpikir bebas bukan karena langka, karena karena banyak penjara, banyak yang menghalangi, tapi dirinya sendiri ternyata tidak punya kualifikasi, tidak sanggup untuk berpikir bebas. Kalau tidak sanggup berpikir bebas, kamu tidak akan menemukan hal yang baru. Kehidupanmu tidak akan berkembang. Kalau kamu berpikir besar, berpikir bebas, ya kamu akan ketemu dengan, kalau bahasanya Einstein itu mediocre mind. Mediocre mind itu pikiran-pikiran biasa. Kalau pikiran-pikiran biasa itu bisanya tunduk. Pak, biasanya memang begitu Pak di sini. Oh, yang selama ini dilakukan ini Pak. Oh, nah, itu pikiran mediocre namanya. Hanya ikut saja yang selama ini jalan. Kamu tidak berani berpikir sendiri secara bebas. Pak, sebenarnya saya tidak sreg Pak, tapi ya mau gimana lagi? Aturannya di sini begitu. Itu mediocre mind. Sebenarnya menurut saya absen 75% itu misalnya. Tapi ya harus begitu Pak, tidak boleh kalau tidak begitu. Ya sudah, mediocre mind. Jadi ikut saja, tidak kritis. Berpikir sendiri tidak bisa. Gimana caranya untuk bisa berpikir luas, merdeka, bebas? Hidupkan ini. Imajinasi. Einstein itu, kalau kalian baca bukunya, teori-teori relativitasnya itu berawal dari imajinasi-imajinasi. Bayangkan kalau kita naik lift, terus liftnya dengan kecepatan sekian, karena ketika kita bergerak melebihi kecepatan cahaya dan teman kita diam, mungkin kita dari lantai 1 sampai lantai 10 ketemu teman kita yang sama, dia sudah tua, kita masih muda. Itu teorinya Einstein. Jadi dia berimajinasi begitu nanti sampai lahir teori relativitas. Dari mana munculnya teori itu? Imajinasi. Katanya Einstein, imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan. Kalau orang tidak berimajinasi, tidak akan muncul banyak teknologi. Dulu sebelum ada laptop kayak gini, komputer itu besarnya sak lemari. Tapi kan orang berimajinasi, ini terlalu besar. Yang enak itu komputer biasa saja, kecil, bisa ditaruh di pojok-pojok kamar. Lahirlah PC yang besar itu. Terus, tapi ini ditenteng kemana-mana tidak enak. Orang berimajinasi terus. Akhirnya lahir laptop semacam ini, bisa ditenteng. Ini pun 14 in terlalu besar. Bikinlah yang sekarang 7 in, ada yang kecil itu. Terus lahir HP. Mungkin sebentar lagi, saya kemarin lihat di TV itu tanpa layar, modelnya hologram. Jadi mungkin kalian kayak bawa batangan pulpen satu itu terus pecet terus layarnya keluar. Loh, itu imajinasi. Jangankan yang untuk dunia pendidikan, dunia pertoiletan aja coba kamu cermati teknologinya. Oh, imajinasinya luar biasa itu. Kamu tinggal diem aja, habis kencing nyiram-nyiram sendiri loh. Itu kan orang membayangkan. Zaman dulu kan kamu mikirnya ada cuduknya. Sekarang kamu diem aja, keluar sendiri airnya. Kadang kamu minggir dikit gini sudah keluar airnya. Nah itu kan luar biasa canggihnya. Dari mana itu muncul? Imajinasi. Kalau kamu nggak berimajinasi, tidak akan lahir yang semacam itu. Maka imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan. Yang kamu khayalkan itu
Nanti ada, jangan khawatir. Hampir semua dulu yang hanya bayangan menurut orang-orang, sekarang ada semua sekarang. Berarti waktu dia masih dilamunkan, diimajinasikan, itu previewnya. Jadi imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan. Makanya katanya Einstein, aku hanyalah seorang seniman yang dengan bebas menggambar imajinasiku. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Kalau pengetahuan itu terbatas, sementara imajinasi mengelilingi dunia, tidak ada batasnya. Imajinasi itu tidak bisa dicegah oleh apapun. Dalam dunia nyata mungkin kamu nembak ditolak, tapi dalam imajinasi kamu bisa gambar apa saja. Ya kan? Kamu bisa membayangkan nikah, punya anak, punya cucu, bisa membayangkan manten. Wong imajinasi. Siapa yang bisa menghalangi imajinasimu? Cuma kamu kan berimajinasi aja kadang kan nggak berani. Nah, padahal ya, justru kuncinya perkembangan ada di imajinasi. Katanya Einstein, penemuan baru itu bukan hasil dari berpikir logis. Ya meskipun nanti digarap dengan struktur logis. Ide-ide awalnya itu imajinatif. Tapi nanti menggarapnya ya tetap pakai struktur logis. Dulu orang membayangkan gimana ya caranya membawa telepon yang simpel, yang tidak harus telepon di mana-mana itu, yang nempel di tembok itu. Kalau telepon sebesar itu dibawa kan tidak enak. Itu kan imajinasinya jalan. Akhirnya lahirlah handphone. Itu awalnya imajinasi ya. Handphonenya sangat logis, ada rumusnya, ada teknologinya. Tapi itu berawal dari imajinasi. Jadi jangan tak berimajinasi. Kuncinya sains justru berawal dari keinginan-keinginan imajinatif. Ada jam tembok, ada jam tangan. Mungkin dulu awalnya jam itu ada jam tembok yang besar itu yang bunyi ding-ding. Tapi kadang-kadang ya kebesaran, nyari yang simpel aja, yang bulat segitu. Tapi itu kan bisanya di ruangan. Kalau kita kemana-mana kan gimana caranya lihat waktu. Masa membawa yang besar itu ditaruh di punggung, ya tidak lucu. Nah, terus muncullah jam tangan. Lah itu imajinasi. Jadi sains lahir karena imajinasi. Katanya Einstein, untuk menghidupkan imajinasi, kalau engkau ingin anak-anakmu cerdas, bacakan dongeng-dongeng. Dongeng itu kan imajinatif. Kalau ingin anakmu lebih cerdas lagi, bacakan lebih banyak dongeng-dongeng lagi. Oh, makanya kalian yang belajar filsafat itu logis menghidupkan otak kiri, tapi tidak apa-apa kamu baca-baca novel, baca komik, baca cerita-cerita. Menghidupkan imajinasi. Nonton film, itu kan menghidupkan imajinasi. Mendengarkan musik, menghidupkan imajinasi. Jadi justru akan membantu melahirkan kreativitas, termasuk dalam sains. Nah, selain imajinasi ada intuisi, ada inspirasi. Aku percaya kepada intuisi dan inspirasi. Kadang aku merasa bahwa aku benar, tanpa aku tahu bahwa aku benar. Kadang-kadang dalam hidup ini saya tahu saya benar, tapi aku tidak bisa menjelaskan. Kita sering masuk pada situasi semacam itu, tidak masalah. Yang penting aku kan benar. Meskipun tidak bisa menjelaskan secara logis. Sering kita mengalami yang semacam ini. Itu sambungannya imajinasi tadi. Oke, terus kalau ini tentang pendidikan, masih panjang. Murid bukan kontainer yang harus engkau penuhi. Kalau tadi kan sainsnya sudah, sekarang pendidikannya. Namun suluh yang harus engkau nyalakan. Ini nasihatnya Einstein ya. Besok kalau kalian jadi guru, jadi dosen, muridmu itu bukan kontainer yang harus kamu isi dengan macam-macam. Tapi dia adalah suluh. Suluh itu obor yang harus engkau nyalakan. Jadi engkau sukses kalau muridmu menyala. Menyala berarti apa? Akalnya hidup, intelijensinya jalan untuk menghadapi kehidupannya.
Nilai dari pendidikan tidak terletak pada mengoleksi banyak fakta, tapi pada melatih akal untuk berpikir. Jadi bukan menanamkan data-data tiap hari. Kalau itu muridmu baca buku sudah ketemu, mungkin lebih bagus dari penjelasanmu. Tapi latihlah muridmu untuk bisa menyalah, bisa berpikir. Dan itu sebenarnya kombinasi tidak bisa didapat hanya dari sekolah, tapi juga dalam kehidupannya sehari-hari. Karena kebijaksanaan bukan hasil dari sekolah, namun upaya sepanjang hayat untuk menemukannya. Oke, kalau ini pandangannya tentang pendidikan yang lain. Apa yang diberikan sebagai pelajaran, terimalah sebagai anugerah, bukan sebagai tugas. Jadi belajar itu anugerah. Banyak orang yang tidak sadar untuk mau belajar. Kita yang dianugerahi belajar kadang-kadang menganggap belajar itu tugas. Ini yang membuat kuliah itu berat. Disuruh masuk 75% aja beratnya luar biasa. Kenapa? Kamu anggap itu tugas. Kalau kamu anggap anugerah, tidak pakai aturan-aturan gitu, tetap kamu kuliah. Orang tuamu dulu sejak kecil sampai pontang-panting nyuruh kamu belajar gitu kan. Ayo belajar. Seolah-olah itu tugas, padahal itu anugerah. Kalau itu anugerah kan kita nikmati, tanpa harus disuruh-suruh. Maka katanya Einstein, rumusnya apa biar kamu rajin? Anggaplah belajar itu sebagai anugerah. Jangan pernah menganggap belajar sebagai satu tugas, tapi sebagai satu kesempatan berharga untuk mengetahui pengaruh pembebasannya yang indah dalam jiwa, untuk kebahagiaanmu dan keuntungan masyarakat di mana karyamu nantinya berkaitan. Jadi, ketika kamu belajar, ingatlah bahwa kamu sedang berada di jalan untuk jadi yang bahagia dan yang bermanfaat. Rasakan pengaruhnya ilmu yang membebaskan. Ilmu itu, setiap ilmu yang kamu temukan, sebenarnya dia sedang melakukan proses pembebasan. Pembebasan dari apa? Dari tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tidak tahu itu kan orang yang terpenjara, orang yang gelap. Begitu tahu, kamu lepas, kamu terang sekarang. Tidak lagi gelap. Maka ilmu punya fungsi pembebasan. Setiap kali kamu paham sesuatu, satu belenggumu lepas. Oke. Nah, yang terakhir tentang pendidikan, katanya Einstein, setiap orang itu jenius. Jadi kalau tadi kita bilang Einstein itu jenius, kalau Einstein bilang semua orang jenius. Namun kalau engkau menilai seekor ikan dengan kemampuannya memanjat pohon, ia akan merasa sepanjang hidupnya sebagai orang bodoh. Jadi nama lainnya adalah setiap orang itu jenius kalau ketemu bakatnya, ketemu kemampuannya masing-masing. Kalau ikan kok dinilai kemampuannya memanjat pohon, ya dia DO terus mesti. Ya, nilainya E terus pasti. Nah, kesalahannya di situ sebenarnya. Atau jangan-jangan kamu salah milih kolam sehingga nilaimu kok E terus ini. Berarti mungkin kamu keliru milih kolamnya. Bakatmu tidak di situ. Atau jangan-jangan memang bakatmu bukan kuliah. Ya. Jadi di dunia yang lain loh iya loh, ke kuliah itu kan ya cuma kelembagaannya. Yang wajib kan cari ilmunya. Mungkin kamu gaya kuliah tidak cocok sama jiwamu. Belajarmu mungkin pakai jalur yang lain. Mungkin. Jadi, dan karena bukan jiwamu, akhirnya kan kamu terus kuliah pontang-panting, bijine E terus. Dan kamu terus merasa jadi orang tidak berguna, merasa jadi orang bodoh. Padahal mungkin salah sawahnya saja. Salah kolamnya saja.
Kamu tidak sadar bahwa kamu ikan, tapi kamu kuliah di penerbangan. Ya, kalau ikan kan kamu harusnya di perikanan, karena kamu kuliah di penerbangan, tidak nyambung. Nilaimu yo E terus. Nah, jadi itu nasihat dari Einstein. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.